Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustri Vanela, NIM 22230010, Prodi Akuntansi. Baiklah, video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul tentang investasi, kedaulatan lingkungan sosial, dan tata kelola ESG mengejar keberlanjutan yang sulit dicapai. Pembahasan teori. Artikel ini membahas teori dan konsep ESG, environmental, sosial, dan governance dalam konteks investasi pada surat utang negara. Sovereign debit. Penekanan khusus diberikan pada perbedaan antara ESG korporasi dan ESG kedaulatan, termasuk Granite Econ Bias, yaitu kecenderungan skor ISG negara mencerminkan tingkat pendapatan negara, bukan upaya keberlanjutan aktual. Perbedaan antara pengukuran risiko ISG dan hasil keberlanjutan. Banyak penyediaan data ISG masih mengutamakan risiko finansial, bukan dampak keberlanjutan. Konsep double materiality. Pentingnya memperhatikan risiko terhadap keuangan dan dampak terhadap lingkungan sosial secara bersamaan. Kasus yang dibahas. Kasus utama dalam artikel ini adalah perbandingan dan analisis metodologi ESG dari 7 penyediaan data komersial terbesar seperti MSCI, LSEG, Sustainalytics, Robeco, dan lain-lain, yang mencakup sekitar 80% pasar data ESG kedaulatan. Mereka dibandingkan dalam hal yang pertama adalah komposisi dan bobot pilar ESG, transparansi metodologi, penyesuaian terhadap bias pendapatan. Artikel juga menyoroti bagaimana penyesuaian pendapatan secara statistik oleh LSEG dan Felix Mopelokoff memberikan dampak besar terhadap peringkat ESG negara berpendapatan rendah dan tinggi. Objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitian dalam artikel ini adalah skor ESG negara dari 7 penyediaan data ESG 151 sampai 198 negara, tergantung cakupan masing-masing penyediaan. Penekanan pada bagaimana indikator dan bobot diperlakukan untuk negara-negara dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam artikel ini meliputi yang pertama adalah analisis korelasi, Pearson correlation coefficient, antar skor ESG agregat, dan per pilar ESG antar penyediaan. Yang kedua adalah perbandingan metodologi kualitatif dan kuantitatif antar penyedia. Yang ketiga adalah regresi dan transformasi non-parametrik seperti estimator nada raya Watson untuk menyesuaikan skor ESG terhadap tingkat pendapatan. Mapping indikator terhadap 5 dimensi A yang umum untuk membandingkan metodologi secara visual. Hasil penelitian. Beberapa hasil utama dari artikel ini. Yang pertama adalah skor ESG negara masih sangat berkorelasi dengan tingkat pendapatan. Negara maju cenderung mendapat skor lebih tinggi. Yang kedua adalah pilar I, lingkungan, menunjukkan korelasi yang paling rendah antar penyedia, menandakan kurangnya konsensus tentang apa yang harus diukur. Yang ketiga adalah terdapat pergeseran bobot ke pilar I, menunjukkan peningkatan fokus pada isu lingkungan dan iklim. Yang keempat, adanya upaya penyesuaian metodologi oleh beberapa penyedia untuk mengurangi bias pendapatan. Yang kelima adalah ESG kedaulatan. Saat ini lebih digunakan untuk mengukur daripada mendorong hasil keberlanjutan dan yang nyata. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.